Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Agung Rizaldi dan Alwi Aziz Mahendra akan menjawab soal UAS Organisasi Manajemen. Di sini kami mengambil soal nomor 1, yaitu Santi seorang sarjana komputer lulusan jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Ia akan membuka usaha berbentuk CV yang bergerak di bidang jasa pengembangan software atau perangkat lunak. CV ini Santi akan menjadi pimpinannya. Pertanyaan pertama adalah, berdasarkan kasus di atas, Anda diminta untuk membantu Santi untuk membuat perencanaan atau planning. Jika Anda menjadi Santi, menurut Anda apa perencanaan yang perlu dilakukan oleh Santi? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan pertama ini, kami telah memiliki beberapa planning terkait untuk menjawab soal nomor 1. Yang pertama itu ada membuat web. Nah, di sini nih untuk membuat web ini kami telah melakukan yang namanya analisis SWOT. Pertama itu adalah kekuatan atau strength. Kekuatan dari kita membuat web ini adalah ketika kita, apalagi di zaman sekarang yang serba teknologi, nah dengan kita membuat web ini akan membuat persentase untuk orang mencari pengembangan software itu lebih besar, sehingga akan lebih mudah orang mencari perusahaan yang dimiliki oleh Santi. Selain itu, membuat web pun memiliki biaya yang tidak terlalu mahal juga. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari membuat web ini terjadi pada ketika orang yang tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang teknologi, sehingga dia akan kebingungan dengan bagaimana cara order, bagaimana cara mencari perusahaan pengembangan software. Yang ketiga itu ada namanya opportunity atau peluang. Nah, di zaman sekarang yang serba teknologi, perusahaan-perusahaan akan mencari yang namanya pengembangan software gitu. Nah, dengan kita telah membuat web, itu akan meningkatkan persentase perusahaan itu akan melirik kita. Jadi perusahaan itu akan lebih mudah mencari perusahaan Santi ini. Jadi perusahaan Santi ini akan besar, insya Allah. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada namanya ancaman. Nah, ancaman dari membuat web ini adalah ketika perusahaan-perusahaan lain atau pesaing-pesaing lain itu sudah sadar bahwa membuat web itu penting, sehingga mereka mulai membuat web dan terjadilah persaingan-persaingan. Nah, selain membuat web, kami juga ada yang namanya merekrut karyawan. Nah, di suatu perusahaan atau di suatu tempat kerja pasti membutuhkan yang namanya membutuhkan karyawan. Tanpa adanya karyawan, maka perusahaan pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Yang ketiga tuh, atau yang terakhir dari planning yang kami pilih adalah menyediakan alat dan tempat kerja yang layak. Jadi alat-alat seperti jaringan, komputer, tempat-tempat kerja untuk para karyawan yang layak, sehingga karyawan pun akan merasa senang dengan tempat pekerjaannya. Lanjut ke nomor 2, akan dijawab oleh Alwi. Baik, soal selanjutnya yaitu nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat Anda pembagian kerja atau job specialization atau divisi of work apa saja yang dibutuhkan pada CV ini? Pembagian kerjanya dalam pengembangan software ini terdiri dari beberapa tim. Yang pertama yaitu project manager. Project manager ini adalah seorang yang menjadi pemimpin tertinggi dalam sebuah proyek. Project manager ini memiliki tanggung jawab penuh terhadap tujuan yang ingin dicapai dan sasaran proyek dengan pemimpin. Yang kedua yaitu developer atau programmer. Developer atau programmer ini bertugas membuat sistem aplikasi atau software dan mengembangkan software tersebut dengan merancang
memodelkan sistem, dan menulis kode program. Yang ketiga yaitu ada sistem analis. Seorang sistem analis ini bertugas menganalisis sistem, merancang sistem, kemudian mengimplementasikannya kepada yang bertanggung jawab. Yang keempat yaitu ada desainer. Desainer ini bertugas mendesain dari software yang ingin dikembangkan, yang memiliki unsur visual dan bahasa. Yang kelima yaitu tester. Tester ini bertugas menguji kinerja dari software yang telah dibuat. Biasanya mereka menganalisis kualitas dari software dengan mencari bug, cacat dalam produk, serta masalah lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja software tersebut. Yang keenam yaitu technical writer. Technical writer ini bertugas menyusun komunikasi teknis dan umumnya dalam bentuk buku panduan. Nah, kalau di software itu biasanya ada tutorial atau petunjuk penggunaan. Oke, lanjut Baiklah, nomor untuk 3. soal ketiga, yaitu suatu ketika 3 bulan setelah CV ini berjalan, Santi mendapat proyek untuk membangun sistem informasi di sebuah rumah sakit untuk pendaftaran pasien di rumah sakit sehat lahir batin. Ini harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Santi harus melakukan pengarahan atau directing kepada anggotanya. Di antaranya adalah senior programmer yang bernama Andri. Diketahui 3 minggu terakhir ini Andri sering izin tidak masuk kerja dengan berbagai macam alasan. Menurut Anda, berdasarkan teori taktik influencing atau mempengaruhi, teknik influencing apa yang sebaiknya dilakukan Santi terhadap Andri? Nah, teknik influencing yang cocok untuk pada kasus Andri ini, kami memilih teknik menekan. Jika tekanan itu telah ada pada diri Andri, maka dia akan bekerja dengan optimal, akan bekerja secara maksimal. Contoh dari teknik menekan ini adalah memberitahu akan adanya pemecatan terhadap dirinya jika dia masih berulah kepada kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi dengan ada teknik menekan ini akan membuat tekanan pada diri Andri sehingga dia akan bekerja dengan baik, dengan optimal. Karena pada zaman sekarang kan sulit yang namanya mencari pekerjaan. Nah, jika Andri berpikir dengan matang, maka dia akan tidak akan mau lagi berulah dari kejadian-kejadian sebelumnya. Baik, selanjutnya soal nomor 4 yaitu bagaimana menurut Anda contoh pengawasan atau controlling yang perlu dilakukan Santi kepada Andri tersebut pada hari ke-7 pengerjaan proyek. Pengawasan atau controlling terhadap Andri itu dapat mencatat si Santi ini bisa mencatat kehadirannya. Contoh pengawasannya itu mencatat kehadirannya atau juga bisa meminta tim programmer satu tim dengannya itu untuk memantau pekerjaannya si Andri itu baik atau buruk gitu. Terus melaporkan hasil pekerjaannya itu ke atasannya. Jika si Andri ini pekerjaannya masih malas atau masih buruk lah, maka Andri harus lebih ditekan agar supaya bekerja dengan lebih baik atau sebagainya agar dia dapat bekerja lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat dijawab nomor 4. Baiklah, terima kasih kepada Alwi. Sekian dari penjelasan tentang nomor 1 kami. Apabila ada salah dan silap kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.